Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya, salam kebajikan, dan terima kasih telah hadir di Zoom Koteka, Komunitas Traveler Kompasiana, yang hari ini akan menghadirkan narasumber kita dari Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di London, jadi KBRI Inggris, Irlandia, dan IMO. Kali ini kami bekerjasama dengan International Office dari UGRIS atau Universitas PGRI Semarang, yang kali ini akan hadir Bapak Dr. Nur Hidayat dan ada beberapa staf ya, ada Dek Sabrina. Kemudian saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Hasan Asari yang tentu sudah tidak asing lagi bagi Kompasianer atau bagi kita-kita yang sudah sering ikut Zoom dari komunitas traveler Kompasiana. Bapak Hasan Asari ini kalau dulu menjadi narasumber, waktu itu beliau masih diplomat di Jakarta ya, di Indonesia. Sekarang ini beliau sudah berada di London, jadi cepat sekali. Dan kepada beberapa staf dari KBRI London, terima kasih pada Pak Hartio dan Pak Dali yang nanti akan membagikan video rekaman dari Bapak Dr. Desra Percaya selaku Duta Besar Republik Indonesia di London yang hari ini berhalangan hadir, yang sebenarnya memang akan menjadi narasumber Koteka Zoom kali ini. Saya terima kasih sekali lagi bagi peserta yang sudah hadir. Sudah ada 54 peserta, sebenarnya sudah ada lebih dari 100 yang mendaftarkan diri, tapi mungkin akan terlambat ya. Dan saya Gana Stegman, saya mewakili komunitas Traveler Kompasiana selaku moderator untuk 1 jam ke depan. Saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Dali dari KBRI London untuk pertama-tama sebelum kita ke Pak Hasan Asari ya, akan membagikan video rekaman dari Bapak Dubes. Selamat pagi teman-teman Kompasiana, semoga tetap dalam keadaan sehat dimanapun berada. Mohon maaf, saya tidak dapat menghadiri talk show ini karena masih harus membantu tim bulu tangkis Indonesia di All England, termasuk rencana kepulangannya besok. Untuk itu, saya telah meminta bantuan Wakil Kepala Perwakilan KBRI London, Bapak Hasan Asari, untuk berbincang dengan teman-teman. Pak Hasan adalah seorang diplomat handal yang juga seorang penulis, dan dengan pengalaman beliau, saya yakin bincang-bincang ini akan sangat menarik dan menambah wawasan kita semua. Akhir kata, stay safe, stay healthy, and stay productive. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dali untuk share-nya. Memang untuk saat ini kita memang ada isu yang sedang menjadi pembicaraan media massa di seluruh dunia termasuk di Indonesia ya, bahwa tim kita di All England 2021 harus keluar dari arena karena dalam pesawat ada satu yang terkena virus COVID-19 positif. Baik, terima kasih sekali lagi untuk tim KBRI, terutama untuk Mas Hatio. Sebelum kita ke Bapak Hasan Asari, yang hari ini menjadi narasumber kita, menggantikan Bapak Dr. Desra Percaya, selaku Duta Besar di London, saya akan membacakan sedikit tentang beliau, Bapak Hasan Asari. Bagi kita yang menulis di Kompasiana sudah tidak asing lagi ya, Bapak Hasan gemar menulis dan pernah juga menulis di kompasiana.com, dan beliau juga pernah menerbitkan buku Pernah Singgah yang dibagikan kepada Kompasianer di Zoom beberapa waktu yang lalu. Dan baru-baru ini Bapak Hasan menerbitkan buku Kamus Hubungan Internasional dan Diplomasi tahun 2020. Wah, saya pengen baca nih. Jadi sebelum menjadi Wakil Kepala Perwakilan KBRI London baru-baru ini, Pak Hasan menjabat sebagai Direktur Sekolah Dinas Luar Negeri tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Luar Negeri. Bergabung sebagai pegawai Kemlu pada tahun 2000, Pak Hasan pernah bertugas sebagai konsul muda di KJRI San Francisco, Amerika Serikat. Jadi waktu itu tahun 2006 sampai dengan 2009. Selain itu Bapak Hasan Asari pernah juga menjadi Kepala Seksi di Direktorat Jenderal Kerjasama Multilateral Kemlu tahun 2009 sampai dengan 2012, Sekretaris Pertama kemudian Konselor di KBRI Wina, Austria
dan Kepala Bidang di Pusdiklat Kemlu tahun 2017 dan 2018. Dan Pak Hasan menamatkan pendidikan sarjananya di bidang hubungan internasional di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan pendidikan pasca sarjana di bidang hubungan internasional dan diplomasi di Australian National University Canberra. Baik, itu sekilas tentang perjalanan karir Bapak Hasan. Pak Hasan, apa kabar Pak Hasan hari ini, Pak? Agak sibuk karena ada masalah isu dengan All England ini ya. Alhamdulillah kabar baik Mbak Gana. Saya berharap juga Mbak Gana beserta keluarga dan Bapak Ibu, teman-teman semua yang hadir pada acara talk show rutin Kompasianer pada pagi hari ini waktu London, siang hari waktu Indonesia, sore hari waktu Indonesia bagian Tengah dan Timur, semoga semuanya juga dalam keadaan sehat. Senang sekali saya dapat bertemu kembali dengan Mbak Gana, ada kawan lama saya juga, Pak Oni, yang sangat aktif di Koteka ya. Saya selalu merasa terhormat untuk bisa bergabung dengan acara ini. Pak Hasan, untuk akhir-akhir ini kan baru Pak ya, saya dengar kan Bapak waktu kita ketemu di Zoom sebelumnya, Bapak kan masih di sekolah diplomat ya, kemudian tiba-tiba ada di KBRI London. Saya waktu itu kaget juga, wah sekarang sudah ada di London ini. Ini bagaimana Pak rasanya bertugas di tempat yang baru, mungkin bukan pertama kalinya Bapak ditugaskan di luar negeri, tetapi mungkin setelah berada di Indonesia di sekolah diplomat kemudian ada di London. Ini bagaimana perasaannya? Mungkin yang Mbak Gana, kalau pindah-pindah tugas bagi kami yang bekerja di Kementerian Luar Negeri, betul Mbak Gana tadi sebutkan memang sudah menjadi semacam pola karir dari kita pindah-pindah. Betul sekali, tahun lalu, waktu itu mungkin pertengahan pandemi ya, kita memulai masuk pertengahan pandemi, saya masih bisa mengikuti acara Koteka dari Jakarta, dari Pancoran, namun sekarang saya mengikutinya dari Inggris. Memang kalau pindah biasa, namun yang unik sekarang pindah di masa pandemi. Saya datang ke London pada tanggal 15 Januari, waktu itu sedang di puncak pandemi, jadi memang ada yang tidak biasa, yaitu persyaratan untuk perjalanan ya, harus melakukan tes dan segala macam. Kemudian sepanjang perjalanan juga kalau bisa dibilang biasanya kita melakukan perjalanan itu dengan nyaman, tapi kali ini pemeriksaan juga cukup banyak. Biasanya hanya melalui pemeriksaan imigrasi atau custom, sekarang kita juga harus melalui pemeriksaan kesehatan yang berlapis-lapis. Dan setelah sampai di Inggris, saya juga harus menjalani isolasi mandiri wajib selama 10 hari. Memang peraturannya mengharuskan demikian. Jadi selama 10 hari pertama, saya tidak boleh kemana-mana. Kemudian setelah 10 hari, sampai dengan ini memasuki bulan kedua, di Inggris juga masih diberlakukan lockdown, sehingga saya hanya boleh keluar rumah untuk 3 urusan. Yang pertama itu belanja kebutuhan sehari-hari, yang kedua itu olahraga, dan yang ketiga itu ke dokter. Jadi ini juga mungkin yang ada kaitannya dengan apa yang dialami oleh pemain bulu tangkis kita yang sedang berlaga di All England. Tadi Mbak Gana juga sempat menyebutkan, memang aturan di Inggris sangat ketat dan istilahnya kalau kita bilang tidak pandang bulu ya, karena itu sistem yang diberlakukan. Dan kita tahu para pemain ini naik pesawat dan ada satu penumpang yang ternyata positif COVID, dan aturan setempat mengharuskan siapapun yang berada di pesawat yang sama tersebut harus menjalani isolasi mandiri. Masalahnya teman-teman yang menjalani isolasi mandiri ini sudah atau sedang mengikuti turnamen, jadi konsekuensinya mereka harus menarik diri dari turnamen. Ini situasi yang sangat memprihatinkan dan sangat kompleks ya, karena memang selain masalah aturan juga ada persoalan terkait dengan kinerja dari panitia, dan bagaimanapun kita di KBRI perlu mengklarifikasi. Kemudian Pak Dubes juga selama 3 hari terakhir harus ke sana kemari, saya dan Mas Hartio ya, kita juga turut membantu Pak Dubes untuk menyelesaikan persoalan ini. Oleh karenanya dengan sangat menyesal Pak Dubes yang sebetulnya sudah sangat ingin bergabung dengan teman-teman di acara pagi hari ini tidak dapat bergabung, karena hari ini pun masih banyak yang harus dikerjakan terkait dengan rencana kepulangan para pemain bulu tangkis ke Indonesia. Dan kalau kita lihat di peta jarak antara London dengan Birmingham, tempat pelaksanaan All England itu kalau naik mobil sekitar 2 jam 15 menit Mbak Gana. Jadi memang kita harus bolak-balik ya, di tengah lockdown kemudian kita harus bolak-balik dari London ke Birmingham. Jadi dengan sangat menyesal ya Pak Dubes tidak bisa hadir, namun tadi di video beliau sudah
menyampaikan sambutannya dan mengharapkan ketidakhadiran beliau tidak mengurangi keceriaan dari acara kita pada pagi hari ini, dan tentu saja harapan beliau semuanya sehat, dan yang tidak kalah penting kita juga mengharapkan doa dari Bapak Ibu teman-teman yang hadir di forum ini untuk kesehatan dari para pemain bulu tangkis, dan mudah-mudahan proses kepulangan mereka ke Indonesia juga berjalan lancar. Demikian Mbak Gana yang dapat disampaikan terkait dengan situasi terakhir. Tadi Mbak Gana menyebutkan mengenai All England juga. Tapi setelah dites negatif semua Bapak ya dari timnas kita? Mereka semuanya hari ini sedang melakukan tes. Kemarin sudah diambil sampelnya. Kemarin sore kita ke Birmingham dengan Pak Dubes, dan proses untuk mengetahui hasilnya 24 jam. Jadi mudah-mudahan sore ini hasilnya sudah kita terima, dan kita tentu saja berdoa semua negatif. Dan sebagai informasi, sebetulnya para pemain dan official juga sudah melakukan vaksinasi di Indonesia. Tapi memang peraturan setempat kalau ada kontak dengan penderita COVID dan tidak memandang apakah yang bersangkutan sudah vaksin atau belum, memang kewajibannya adalah untuk karantina. Ini memang yang situasi yang semuanya tidak kita inginkan ya. Dan saya tahu banyak yang merasa kecewa, merasa gregetan, dan mungkin marah kalau kita lihat berita yang muncul, komentar-komentar yang muncul di media sosial itu luar biasa, menunjukkan bagaimana dukungan yang begitu besar dari pecinta bulu tangkis kepada para pemain kita yang ada di London, yang kemudian sedang bertanding di Birmingham untuk mengikuti All England. Dan ingin saya sampaikan, kita sudah bekerja keras ya, saya, Pak Yoyo juga di sini, Pak Dali, membantu Pak Desra untuk memberikan solusi yang terbaik bagi para pemain. Memang tidak semuanya bisa kita capai karena memang ada aturan yang sudah dilakukan, yang diterapkan oleh pemerintah Inggris. Mbak Gana juga pasti tahu, karena hidup di Jerman, aturan itu tidak bisa dikompromikan ya. Betul. Jadi kita sudah berdialog dengan banyak pihak, dengan Kemlunya Inggris, kemudian dengan Dinas Kesehatannya Inggris, kemudian dengan Panitia All England, dengan PBSI-nya Inggris, dengan BWF ya, Badminton World Federation, yang menjadi induk dari semua organisasi bulu tangkis. Memang ini sebuah kejadian yang luar biasa di tengah situasi pandemi, namun kita berupaya semaksimal mungkin agar ini dapat kita selesaikan dengan baik. Sedikit kecewa Bapak ya, karena memang Indonesia sudah sejak dari kecil sampai dengan saya punya anak kecil itu paling terkenal dengan badminton, dan ini eventnya tidak bisa diikuti, dan tentu saja sangat mengurangi kesempatan bagi Indonesia. Baik Pak, selain dari tim All England ini, saya ingin tahu apakah ada beberapa warga negara Indonesia di London dan sekitarnya yang terkena virus COVID-19 ini? Ya, ada beberapa yang terkena COVID-19 kalau berdasarkan catatan yang kami miliki sejak awal pandemi sampai sekarang itu tercatat 107 WNI yang terkena COVID. Kalau kita bandingkan dengan jumlah warga negara Indonesia yang ada di Inggris, memang angka ini termasuk kecil, dan ini mungkin berkat kepatuhan teman-teman terhadap protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah Inggris. Kemudian dari 107 data yang kita dapat sampai hari ini, 100 diantaranya alhamdulillah sudah sembuh, sudah negatif, sementara ada 6 warga negara Indonesia yang meninggal dunia karena COVID berdasarkan catatan medis dari pemerintah setempat. Jadi kalau kita lihat angkanya dari 107 ada 6, itu sekitar antara 5% ya yang meninggal dunia. Namun kami di KBRI memiliki Satgas COVID yang dapat dihubungi setiap waktu karena kita bergiliran untuk piket, menerima telepon, apakah itu informasi mengenai penderita COVID dan seterusnya. Kemudian juga kita selalu berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk memastikan pemberian layanan kesehatan untuk WNI yang terkena COVID, dan yang tidak kalah penting juga untuk setiap WNI yang positif COVID, kita memberikan bantuan logistik serta obat-obatan yang kiranya diperlukan dalam proses penyembuhan Mbak Gana. Dan saya pikir ini juga dilakukan oleh KBRI Berlin maupun KJRI Frankfurt atau KJRI Hamburg ya, mereka juga selalu berkoordinasi dengan WNI di wilayah masing-masing dan hampir di seluruh dunia. Kebetulan kalau di Eropa mungkin jumlah WNI kita relatif lebih, ya hitungannya mungkin puluhan ribu Mbak Gana kan, tapi kalau kita lihat misalnya di Timur Tengah, di mana banyak pekerja migran kita yang ada di sana ya, jumlahnya itu bisa ratusan ribu, apalagi kalau kita berbicara di negara tetangga kita, Malaysia, itu jumlahnya bisa jutaan. Jadi memang ini dinamika yang kita hadapi, dan kalau dulu kita bicara diplomasi, biasanya bicara mengenai hubungan antar negara. Namun di situasi pandemi, kita juga berbicara bagaimana kita terus berupaya memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia yang sedang berada di luar negeri, termasuk para pemain All England
tujuan, yang cuma untuk turnamen pun ketika mereka menghadapi masalah harus kita bantu. Ini juga sisi lain dari diplomasi yang tidak hanya kita di London misalnya hanya berkomunikasi untuk urusan hubungan antar negara antara Indonesia dengan Inggris, tapi kita juga mengupayakan bagaimana bisa memberikan pelayanan maupun perlindungan kepada WNI yang berada di. Sebagai informasi, Inggris ini termasuk salah satu negara yang menjadi tujuan mahasiswa Indonesia. Apakah mereka belajar atas biaya sendiri maupun beasiswa, dan beasiswa ini pun bisa diberikan oleh pemerintah Inggris maupun beasiswa yang dibiayai oleh pemerintah Indonesia melalui skema LPDP. Ini juga sangat dinamis ya, dengan teman-teman mahasiswa kita selalu berkoordinasi, dan ini komandannya ada di sini, panggil Mas Yoyo, yang selalu berkoordinasi dengan PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia, karena biasanya kalau salah satu di antara mereka terkena COVID, yang menjadi corong atau menyampaikan ke KBRI adalah teman-temannya yang kuliah di universitas atau kota yang sama. Jadi ini juga salah satu sisi positif kalau masyarakat Indonesia berada di luar negeri, komunikasi tetap terjalin, dan sekarang juga kita sangat mudah, seperti Pak Dubes, Pak Desra, beliau punya akun Instagram yang sangat aktif. Kalau teman-teman di sini nanti sempat untuk membuka akun Instagram beliau ya, beliau sering main seksual, kemudian juga menyapa teman-teman mahasiswa, bahkan beliau juga secara personal membalas direct message dari teman-teman follower beliau. Jadi sebetulnya beliau sangat ingin acara-acara seperti ini buat beliau itu sangat-sangat menarik ya. Hampir setiap weekend itu kita mengarrange acara-acara talk show, apakah dengan kalangan mahasiswa atau dengan kalangan UMKM bahkan. Dan sayang sekali timingnya ini bagaimana pas acara ini dilakukan ternyata ada kejadian lockdown. Mudah-mudahan next time kita bisa arrange lagi dengan bantuan Mas Yoyo, kita hadirkan Pak Desra, mungkin beliau main saxophone di sini. Kami memang belum beruntung, Pak. Dan saya pernah melihat rekaman video Saintklopedia di mana Bapak Desra Percaya menjadi narasumber dan moderatornya adalah anak kecil dengan bahasa Inggris. Sangat menarik. Dan di sana Pak Desra bahkan bermain klarinet. Wah, seru sekali. Ini kan kalau masa pandemi saya sering mendengar kabar dari teman-teman di Indonesia. Wah, ini bagaimana ini? Karena banyak orang yang tidak disiplin. Jadi meskipun corona tetap seperti biasa, tidak ada corona. Ini berbeda dengan di daerah saya karena saya tinggal di Jerman. Jadi banyak peraturan dari pemerintah, misalnya lockdown, atau misalnya hanya boleh berkunjung di rumah seseorang hanya dengan satu orang saja yang boleh berkunjung, atau jam malam, jam 8 harus sudah masuk di rumah. Apakah itu juga berlaku di London dan sekitarnya, Bapak? Di Inggris juga berlaku demikian. Kita sekarang masih menjalani masa lockdown penuh, jadi kita tidak dibolehkan untuk mengadakan pertemuan. Toko-toko juga masih tutup, Mbak Gana. Yang buka hanya grocery, supermarket untuk kebutuhan sehari-hari, tapi toko-toko yang menjual produk-produk atau barang-barang non-esensial masih belum buka. Dan perkembangan terakhir baru di minggu terakhir kemarin sekolah mulai buka, tapi mereka masuknya secara bergiliran, dan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah mereka sudah bisa belajar kembali, dan diharapkan pada akhir bulan ini pemerintah akan mengumumkan apakah situasi lockdown levelnya bisa diturunkan, sehingga kalau misalnya diturunkan di level di bawahnya, kita sudah bisa bertemu maksimal 2 keluarga. Jadi kalau misalnya Mbak Gana ya bertemu dengan keluarga dari adik ipar atau mungkin dengan keluarga dari mertua itu dibolehkan. Sebelumnya kita tidak dibolehkan, tapi kalau misalnya nanti di akhir bulan Maret pemerintah mengumumkan akan menurunkan level dari lockdown ini, itu dimungkinkan. Kemudian juga kita sudah diberi kesempatan untuk bertemu di luar rumah, tapi dengan jumlah yang terbatas. Kalau tidak salah jumlahnya maksimal 6 orang. Jadi kalau saya pikir di Inggris juga sama dengan negara-negara lain di Eropa, mereka menerapkan sistem yang sangat ketat dan ada dendanya. Dan dendanya itu memang kalau dirupiahkan membuat mata kita itu terbelalak gitu ya. Makanya ketika ada berita seperti England juga ada beberapa media di Indonesia yang menyebutkan kalau melanggar masa isolasi mandiri dendanya bisa sampai dengan 200 juta. Memang betul sekali kalau misalnya di masa isolasi ini kita keluar rumah, kemudian ada petugas keamanan yang misalnya random memeriksa kita tidak bisa menjelaskan alasan kenapa kita keluar rumah, kita ada kemungkinan terkena denda, dan dendanya memang luar biasa besar. Satu yang membedakan Mbak Gana dengan tempat-tempat lain, termasuk dengan di Indonesia, itu penggunaan masker. Kalau di kita kan masker sudah menjadi wajib ya, artinya ketika kita di luar ruangan pun kita memakai masker.
kalau di Inggris ini membuat saya juga dalam tanda kutip heran gitu ya ketika pertama kali datang, itu cenderung mereka tidak memakai masker ketika di luar ruangan. Jadi mereka jogging di taman itu ada beberapa yang tidak memakai masker. Hanya diwajibkan memakai masker ketika masuk ke ruangan, apakah itu grocery atau mungkin ke dokter ya. Tapi kewajiban memakai masker di luar ruangan ini kelihatannya tidak diberlakukan, mungkin juga karena dianggap mengurangi kebebasan dan sebagainya. Di negara-negara barat yang namanya individual freedom ini prinsip yang sangat dipatuhi ya. Jadi ini juga menurut saya agak kadang-kadang kalau kita papasan mau tidak mau karena kita papasan dengan orang tidak pakai masker ya, kita berhenti dulu atau kemudian menoleh ke arah yang tidak berhadapan langsung dengan orang yang tidak memakai masker. Ini mungkin dari segi aturan sangat ketat, tapi untuk pemakaian masker saya lihat memang tidak diwajibkan untuk di luar ruangan, hanya ketika mereka memasuki luar ruangan. Ini mungkin yang membuat sedikit perbedaan antara Inggris dengan beberapa tempat lain, termasuk di tempat Mbak Gana di Jerman dan juga tentu saja di Indonesia. Dan ini menurut saya sendiri secara pribadi merasa suka khawatir karena beberapa varian baru dari virus COVID-19 asalnya dari Inggris. Bahkan terakhir kan sampai sekarang penerbangan dari Inggris ke Jerman juga masih dihentikan kalau tidak salah. Jadi saya ingat betul ketika klub kesayangan saya Liverpool bertanding melawan Leipzig ya, mereka terpaksa melakukan pertandingan bukan di Leipzig, bukan di Liverpool, tapi di Budapest di Hungaria. Ini menunjukkan memang sangat ketat. Kita tidak memandang bahwa pemain bola ini sangat terkenal, orang-orang penting, mereka diberikan semacam pengecualian enggak. Kalau aturan itu mengatakan demikian ya tidak, siapapun tidak boleh melanggar, dan untung ada solusinya, mereka bisa melakukan pertandingan di Hungaria. Dan sayangnya klub dari Jerman kalah, Mbak Gana, ternyata Liverpool berikutnya. Jadi mungkin kalau di Jerman sendiri sudah wajib Pak ya, tapi masalahnya meskipun mereka sudah pakai masker dengan FFP2, ternyata pemakaiannya juga kurang benar ya. Misalnya hidungnya masih nongol, atau mulutnya masih kelihatan, atau yang dipakein masker hanya dagunya. Jadi sudah wajib di luar, di tempat parkir atau di sekolah, di tempat kebun misalnya, tetapi pemakaiannya masih juga kurang disiplin ya. Jadi intinya sebenarnya sama, dari manusianya itu tetap di mana saja sama, tetapi tetap ada kewajiban untuk memakai masker di luar ruangan. Baik, kemudian Pak, ini kan sekarang masa pandemi ini, di KBRI sendiri, Pak, langkah-langkah yang dilakukan oleh KBRI untuk mengerem angka, karena tadi disebutkan 107, 6 meninggal, dan di samping itu juga dari KBRI sendiri melakukan work from home misalnya. Jadi mungkin kinerjanya berbeda dengan waktu sebelum ada pandemi. Bagaimana ini Pak? Memang ada perbedaan yang sangat signifikan karena aturan pemerintah tidak membolehkan kita bekerja di kantor kecuali untuk hal-hal yang esensial. Jadi di KBRI London itu juga sebagian besar stafnya bekerja dari rumah. Tapi yakinlah bahwa meskipun bekerja dari rumah, kita tetap melakukan pekerjaan secara all out. Bahkan Mbak Gana kalau mau jujur, bekerja dari rumah itu jadi jamnya itu nggak kenal waktu. Ya, kalau dari jam 8 sampai jam 5, tapi kalau di rumah 24 jam. Apalagi nih, ini cerita buat Mbak Gana, kalau kita kerja di kantor pemerintah, kadang-kadang kita harus mengikuti acara yang diselenggarakan oleh kantor pemerintah di Jakarta, which is biasanya jam 8 pagi, WIB, kemudian mengundang lewat Zoom. Jadi saya, Mas Yoyo, Mas Dali kadang-kadang harus bangun pagi juga untuk mengikuti acara, apakah itu pertemuan, koordinasi, rapat, atau acara-acara promosi ekonomi, promosi wisata yang diselenggarakan dengan waktu Jakarta. Jadi ini memang dinamika ya, kalau kita bicara, wah kayaknya kerja di rumah enak, ternyata dari segi waktu panjang juga. Itu yang bekerja di KBRI sekarang hanya untuk pelayanan, jadi tetap kita membuka loket pelayanan untuk hal-hal yang sifatnya urgent, kemudian juga pelayanan yang sifatnya rutin, seperti perpanjangan paspor, ya ini memang sangat penting untuk para WNI yang tinggal di luar negeri, tetap kita lakukan, namun dengan dengan kecepatan yang tidak sama, karena mereka juga karena sekarang kan harus datang ke kantor untuk melakukan proses rekam biometrik. Nah itu yang biasanya menjadi kendala, terutama untuk WNI yang berada jauh dari London. Biasanya kalau kondisi normal kita selalu datang ke kantong-kantong di mana banyak WNI untuk jemput bola, memberikan pelayanan. Nah, selama masa pandemi ini, jemput bola ini tidak bisa dilakukan, sementara WNI yang tinggal jauh dari London juga tidak bisa anytime datang ke London untuk melakukan rekam biometrik. Jadi
Dan ini mungkin yang menjadi salah satu kendala. Namun kalau misalnya ada hal-hal yang sifatnya urgent, kita juga tetap memberikan bantuan ya. Kemarin misalnya ada student yang melakukan short course di London dan menjelang pulang ternyata positif. Jadi wah itu luar biasa hektiknya. Kebayang kan harus memikirkan mengenai tiket, mengenai isolasi mandiri, mengenai tes dan sebagainya. Ya kita berikan bantuan dan alhamdulillah setelah isolasi mandiri hasil tesnya negatif langsung kita bantu sorenya bisa pulang ke Indonesia. Ini adalah contoh bagaimana kita tetap memberikan pelayanan di masa pandemi dan komunikasi dengan pihak setempat, dengan otoritas setempat selalu kita lakukan dan promosi di bidang ekonomi, pariwisata, perdagangan dan seterusnya terus kita lakukan meskipun kita tahu masa pandemi ini juga membuat hubungan ekonomi menurun ya. Akan tapi kita yakin langkah-langkah promosi tetap kita lakukan. Nanti begitu pandemi selesai, kita tetap mengharapkan situasi kembali pulih, wisatawan dari Inggris dan Irlandia juga kembali ke Indonesia. Tapi ini tentu saja memerlukan kerja keras karena kita tahu kalaupun misalnya di Inggris dan Irlandia pandemi sudah berakhir, tapi kalau di Indonesia masih ada masalah, tentu saja mereka belum mau datang ke Bali, ke Lombok, dan sebagainya. Ini memang tanggung jawab bersama ya. Kita juga akan siapan di dalam negeri. Saya lihat kemarin Pak Presiden sudah kembali melakukan vaksinasi untuk memastikan kondisi wisata dapat kembali normal secepatnya, terutama di Bali yang menjadi salah satu tujuan utama wisata Indonesia. Saya jadi tahu nih Pak Hasan, kenapa waktu saya mengirim email ketiga untuk Zoom ini, langsung Pak Hartio tuh jam 11 atau jam 12 malam langsung dibales. Karena memang sistemnya seperti ini sekarang berubah ya. Betul. Ya, baik. Kita langsung ke Brexit, Pak. Ini memang sedang banyak dibicarakan tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di London, tapi juga di Jerman. Karena ini sangat mempengaruhi mereka khususnya yang berdagang dengan Inggris. Jadi banyak perubahan aturan dan kesulitan yang terjadi. Nah, saya ingin tahu apakah gambaran ekonomi kita ini defisit atau surplus, atau sebenarnya bagaimana sih usai Brexit ini terjadi antara Indonesia dengan Inggris, Pak? Ya, Brexit ini juga menarik perhatian pemerintah kita juga ya, karena ini memang fenomena baru. Kalau kita mau jujur, sebelum ini orang atau kalangan akademisi, pengamat itu melihat organisasi Uni Eropa, European Union itu sebagai organisasi regional paling solid. Jadi tiba-tiba Inggris keluar, ini sebuah kejadian yang luar biasa. Sebelumnya orang tidak pernah membayangkan, bahkan negara-negara Eropa Timur pun berlomba-lomba untuk bisa menjadi bagian dari EU, karena EU itu dianggap memberikan banyak keuntungan. Namun ternyata publik di dalam negeri Inggris melihat lain dan mereka menganggap bergabung dengan EU lama-lama memberatkan, terutama mereka harus bersaing dengan warga dari negara luar Inggris yang karena memiliki status EU mereka bisa datang dan bekerja di Inggris. Dengan keluarnya Inggris dari EU yang kita tahu prosesnya juga ternyata tidak mudah, memerlukan perundingan yang cukup lama dan juga ada perbedaan yang cukup besar juga di kalangan internal Inggris. Akhirnya Inggris keluar. Dan ada hal yang membuat memunculkan kesempatan buat Indonesia. Yang pertama, sekarang Inggris menjadi dalam kembali independen, artinya kebijakan mereka tidak lagi dikaitkan dengan EU. Mereka bisa melakukan kerjasama apapun secara bilateral dengan negara-negara lain, termasuk dengan Indonesia. Ketika masih menjadi anggota EU, mereka terikat pada aturan yang ada di EU yang diputuskan di Brussels. Namun setelah keluar dari EU, mereka bisa secara mandiri melakukan kerjasama hubungan dengan negara lain. Nah, minggu lalu ya, atau bahkan minggu ini, Inggris itu mengeluarkan semacam strategi untuk 5 tahun ke depan, sampai dengan tahun 2025, yang menjadikan kawasan Asia Pasifik sebagai salah satu prioritas mereka. Nah, kawasan Asia Pasifik ini Indonesia termasuk negara yang menjadi prioritas oleh Inggris untuk meningkatkan kerjasama. Dan saya pikir ini adalah peluang yang cukup besar untuk para pelaku ekonomi Indonesia yang berorientasi ekspor untuk mengekspor produk-produk mereka ke pasar Inggris. Kemudian juga ini kesempatan yang besar untuk menarik semakin banyak wisatawan yang datang dari Inggris ke Indonesia. Kemudian kalau dalam konteks pendidikan, di Uni Eropa ada yang namanya skema Erasmus. Skema Erasmus itu adalah dana yang diberikan oleh Uni Eropa kepada para mahasiswa untuk belajar atau magang di luar Uni Eropa dalam waktu 1 atau 2. Nah, setelah Inggris keluar dari Uni Eropa, bulan ini mereka meluncurkan namanya skema touring. Skema touring ini membiayai mahasiswa Inggris untuk belajar
atau magang di universitas di luar Inggris. Jadi ini mungkin kesempatan juga untuk universitas yang ada di Indonesia memanfaatkan skema touring ini dengan mengundang mahasiswa Inggris untuk belajar 1 atau 2 semester ya, mungkin di Semarang atau di Salatiga atau mungkin di Lombok. Saya pikir ini peluang ya. Biasanya orang-orang Eropa kan punya keinginan untuk seperti nenek moyang mereka juga ya, untuk melihat dunia lain yang berbeda dengan dunia yang mereka lihat sehari-hari. Ini kesempatan yang bagus. Kalau selama ini kan hanya ada dalam skema EU, tapi setelah Inggris keluar dari EU, muncul juga tekanan terus gimana nih kesempatan mahasiswa Inggris untuk mengenal dunia yang lebih luas. Akhirnya mereka mengeluarkan skema touring dan ini akan dimulai tahun ajaran depan, berarti September 2021. Untuk informasi lebih jelasnya mungkin bisa dilihat di websitenya mereka ya, ada touring, TURING, nanti dilihat saja skema touring, dan di situ ini adalah kesempatan untuk juga menarik mahasiswa Inggris untuk belajar di Indonesia. Dan sebaliknya, Inggris menjadikan Indonesia sebagai salah satu prioritas kerjasama di bidang pendidikan. Jadi mereka punya komitmen untuk terus memberikan beasiswa kepada mahasiswa Indonesia dan juga mereka bahkan menjajaki untuk membuka cabang Universitas Inggris, membuka cabang di Indonesia. Jadi nanti nggak perlu jauh-jauh datang ke Manchester atau kemana suatu saat ya, karena pihak Indonesia juga membuka kesempatan ini untuk membuka cabang perguruan tinggi Inggris di Indonesia. Jadi ini mungkin salah satu dampak dari Brexit yang terkait dengan hubungan antara Indonesia dan Inggris. Nah, ini juga bagus nih karena di sini banyak sekali mahasiswa dari UGRIS dan termasuk dari The Javato Foundation yang banyak mengirim relawan Indonesia ke luar negeri dan relawan luar negeri ke dalam negeri. Ini semoga Erasmus ini semakin banyak generasi muda Indonesia yang akan ikut, Bapak ya. Dan baik, ini tadi tentang Brexit. Bapak, ini kan masih pandemi ya. Kalau orang tuh biasanya ke Inggris tuh pengennya jalan-jalan, Pak. Dan sekarang ini mungkin agak sulit ya karena banyak peraturan baru yang diterapkan oleh pemerintah di sana. Tapi sejauh ini Pak Hasan sudah pengalaman jalan-jalan kemana aja nih selama hari-hari pertama dalam masa kerja ini? Jadi saya datang ke London pada tanggal 15 Januari, Mbak Gana dan teman-teman. Dan selama itu saya praktis nggak kemana-mana. Ke kantor pun hanya untuk urgent, untuk urusan-urusan yang urgent yang memerlukan kehadiran di kantor. Jadi kalau di rata-rata mungkin seminggu sekali, Mbak Gana. Saya lebih banyak bekerja di rumah. Dan jujur, pertama kali saya keluar ke London itu ya kemarin ini ke Birmingham karena kasus All England itu. Jadi ini semacam blessing in disguise ya. Jadi selama ini saya masih di London, anak-anak saya masih di Jakarta karena di situasi pandemi juga susah untuk pindah sekolah dan hanya karena kemudian ada kasus dalam tanda kutip yang menimpa teman-teman pemain bulu tangkis, saya dan Pak Yoyo dan Pak Dubes harus ke Birmingham untuk menangani persoalan tersebut. Jadi kalau bicara dalam konteks jalan-jalan, saya kurang beruntung, saya belum sempat jalan kemana-mana. Jadi saya masih melakukan jalan-jalan secara virtual ya untuk melihat-lihat, tapi mudah-mudahan kalau situasi sudah normal, kalau misalnya weekend, mudah-mudahan saya juga berkesempatan untuk menjelajahi Inggris, mungkin bertemu dengan pelajar Indonesia yang ada di kota-kota lain atau WNI diaspora Timbagana ini yang berada di tempat-tempat lain di Inggris. Karena bagaimanapun kita semakin menyadari arti penting dan peran penting diaspora Indonesia untuk semakin memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat setempat ya. Karena diaspora ini kan sudah mingle dengan penduduk setempat begitu lama dan mereka juga kalau dibandingkan dengan kita yang bekerja di KBRI pasti lebih tahu untuk cara bagaimana melakukan pendekatan yang paling tepat. Karena tentu saja berbeda ya untuk melakukan pendekatan dengan penduduk Munich tentu beda dengan kita melakukan pendekatan kepada penduduk di Bonn. Jadi ini juga peran diaspora ini sangat penting dan saya tahu di sini ada Mas Yoyo ya yang sehari-hari bertugas menjadi semacam penghubung antara KBRI dengan kelompok diaspora dan kita melakukan berbagai upaya Mbak Gana. Terakhir Mas Yoyo ini menginisiasi yang namanya UKSIS. Jadi ini konsorsium
konsorsium yang melibatkan 6 universitas Mbak Gana. 6 universitas, 3 universitas di Inggris dan 3 universitas di Indonesia, yaitu UGM, ITB, dan IPB. Dan ini motornya adalah diaspora Indonesia yang sudah lama berkarir di bidang akademik di Inggris. Jadi ini kita mengharapkan ada kolaborasi riset antara kedua negara yang dimotori oleh diaspora Indonesia yang kebetulan berkarir di Inggris. Kemudian juga Mas Yoyo kemarin menginisiasi pembentukan semacam perkumpulan UMKM diaspora Inggris yang ada di Indonesia. Mereka itu ada yang jualan bakso, ya, kemudian ada yang importir barang-barang kerajinan dari Indonesia, kemudian ada juga yang bergerak di bidang semacam jasa traveling, dan itu dikumpulkan oleh KBRI. Mereka bisa saling sharing informasi dan kalau bisa saling dukung, ya. Istilahnya kalau misalnya mereka berkolaborasi untuk mendatangkan produk dari Indonesia, kalau rame-rame kan jatuhnya lebih murah daripada tiap orang kemudian melakukannya sendiri-sendiri. Ini adalah contoh bagaimana kita terus meningkatkan engagement kepada diaspora Indonesia yang ada di luar negeri. Dan kemarin saya juga mewakili Pak Dubes untuk mengadakan koordinasi dengan Kemlu terkait langkah ke depan bagaimana kita terus mendorong diaspora Indonesia untuk memberikan kontribusi kepada meningkatkan tidak hanya citra tapi juga mungkin dalam yang lebih konkret ekonomi Indonesia. Jadi ini yang kita lakukan, Mbak Gana, di sini. Sangat inspiratif Bapak dan semoga sukses, dan sebagai diaspora saya merasa sangat termotivasi ya Pak dengan dukungan dari KBRI seperti yang dilakukan oleh tim Bapak di London. Pak, saya pesen nih, pokoknya Bapak harus ke Liverpool dan harus nonton permainan mereka langsung setelah nanti pandemi berakhir, ya. Dan sebelum kita ke pertanyaan Mbak, saya ingin bertanya seputar buku terbaru Bapak ini yang tentang Kamus Hubungan Internasional dan Diplomasi. Mengapa Bapak merasa bahwa buku ini penting untuk diterbitkan dan mengapa Bapak mau menuliskannya? Siap, Mbak Gana. Yang pertama, memang kebetulan hobi saya itu menulis, meskipun akhir-akhir ini sudah semakin jarang. Paling menulisnya terakhir hanya nulis status di Facebook, jawab WA yang begitu banyak. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya waktunya saya akan menulis. Dan terkait dengan buku, sebetulnya itu adalah catatan kuliah saya. Ketika saya mulai kuliah jurusan hubungan internasional S2 di Australia, itu ilmu HI itu terus berkembang sehingga muncul berbagai istilah konsep baru di bidang hubungan internasional dan diplomasi. Dan saya cukup terkagum dengan kemajuan teknologi saat itu. Internet baru mulai dikenal luas. Saya mengumpulkannya dalam bentuk catatan, kemudian lama-lama saya punya laptop, itu saya tuangkan di laptop, dan ternyata terus ada bertambah sampai pada satu titik saya merasa kayaknya kalau diterbitkan jadi buku ini bermanfaat juga untuk teman-teman mahasiswa hubungan internasional atau mereka yang tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai hubungan internasional dan diplomasi. Jadi catatan itu sebetulnya sudah mulai saya susun dari tahun 2002, Mbak Gana. Kemudian ternyata seiring dengan berjalannya waktu, ya, ternyata jadi tambah banyak, terus saya update. Saya tambahkan juga dengan pengalaman saya ditugaskan di beberapa tempat, akhirnya menjadi kumpulan tulisan, saya tawarkan ke penerbit, dan Mbak Gana juga pasti tahu yang namanya penerbit itu nggak langsung terus nerima tulisan, ya itu juga berdarah-darah juga, ya. Tapi saya tetap optimis, ya, artinya toh itu juga kayak semacam kalau diterbitkan itu bisa menjadi bonus buat saya. Artinya saya bukan penulis profesional, tapi lebih karena itu kesenangan saya berbagi pengetahuan dengan pembaca. Betul. Dan memang ini bentuknya kamus, tapi bukan kamus dalam seperti kamus bahasa, ya, tapi ini menerangkan konsep. Misalnya apa sih definisi diplomasi ekonomi, ya, itu kita terangkan. Nah, ternyata menerbitkan buku ini juga luar biasa prosesnya. Saya misalnya sudah mendapatkan komitmen, tapi tiba-tiba pandemi muncul, sehingga kelihatannya nggak bisa nih, gitu kan. Akhirnya saya tarik, saya ajukan ke penerbit lain, dan ternyata malah yang menerima itu penerbit Gramedia Pustaka Utama, yang merupakan penerbit paling top lah di Indonesia, gitu. Saya juga nggak nyangka. Ini juga menjadi pengalaman ya buat teman-teman yang senang menulis. Mungkin jangan pernah berputus asa. Kadang-kadang kita ditolak satu penerbit, ternyata justru kita tawarkan ke penerbit yang lebih besar, itu diterima. Ya, kemudian awalnya juga penerbit menyampaikan, Pak, karena ini situasi pandemi, kita hanya akan menerbitkan dalam format e-book terlebih dahulu. Saya bilang that's fine, gitu kan. Yang penting
buku ini bisa diterima oleh pembaca. Ternyata sambutan kepada e-book cukup besar, kemudian penerbit menghubungi saya lagi, Pak, ternyata sambutannya cukup baik, jadi kita terbitkan juga dalam format cetak. Jadi oke, saya merasa senang. Jadi ini mungkin ya, saya tahu teman-teman yang aktif di Kompasiana umumnya senang juga dengan dunia tulis-menulis. Kita tahu juga Bagana sudah menerbitkan beberapa buku mengenai Jerman, maka ini yang ingin saya share kepada teman-teman, ya kita bolehlah memiliki mimpi gitu kan. Jadi kadang-kadang orang kan kadang-kadang ya setiap orang bisa menerbitkan buku, at least 2 ya, pertama buku nikah sama buku tabungan. Tapi kalau misalnya bisa sekali seumur hidup adalah buku yang bisa menjadi peninggalan kita untuk meningkatkan literasi. Dan memang tidak mudah ya, tidak mudah kalau kita ingin menerbitkan buku, namun tidak mudah itu bukan berarti tidak mungkin. Dan sekarang juga banyak cara kita bisa menerbitkan secara independen. Kalau memang teman-teman misalnya membuat kumpulan tulisan atau apa ya, semacam kumpulan cerita bisa dijadikan satu buku, bisa diterbitkan secara independen. Formatnya juga sangat fleksibel ya, Mbak Gana, bisa dengan e-book. Tapi kalau teman-teman ingin istilahnya menerbitkan ke penerbit yang sudah ada juga itu bisa, namun memang prosesnya cukup panjang, jadi jangan mudah menyerah ya, kemudian slow aja, kalau misalnya ditolak jangan terus baper, ya udah kita perbaiki, kemudian kita tawarkan ke penerbit lagi. Mungkin itu Mbak Gana, itu simply karena saya senang menulis dan saya juga punya passion, punya cita-cita nanti kalau saya bisa seperti itu. Saya pikir memang perlu Pak, kalau diplomat itu kan sering keliling dunia dan banyak pengalaman. Kalau tidak dibagi itu sayang sekali. Dan Pak Hasan harus ingat ini kompornya kan Mas Oni, gara-gara itu Pak Hasan bisa pernah singgah ini. Betul. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada sahabat saya ya, Mas Oni. Waktu itu saya mengikuti pelatihan yang dikoordinasikan oleh tempat institusi Mas Oni bekerja ya. Waktu sarapan di hotel saya ngobrol-ngobrol dengan Mas Oni, saya punya kumpulan ini. Mas Oni bilang, wah kalau dibukukan menarik tuh Pak. Ternyata itu menginspirasi saya untuk memberanikan diri. Awalnya saya juga tidak cukup berani ya, kadang-kadang nulis di status Facebook, di like 50 orang aja saya udah senang. Tapi motivasi saya, rupanya banyak orang juga yang baca. Ini juga mungkin buat teman-teman yang suka menulis, yang hadir pada kesempatan kali ini, bisa menjadi salah satu cara. Coba kita lihat status-status kita di Facebook ya. Kan kita sering cerita di Facebook tuh. Mungkin yang di like banyak orang itu bisa dikembangkan menjadi cerita yang menarik. Baik Pak, kita langsung ke pertanyaan. Dan saya ingin memberikan kesempatan pertama kepada Bapak Dr. Nur Hidayat, selaku Ketua atau Direktur dari International Office dari UPGRIS Semarang. Karena hari ini kerjasama kita dengan UPGRIS, dengan harapan saya bahwa banyak mahasiswa mereka yang akan mengadakan atau ingin mendapatkan beasiswa ke Inggris misalnya dengan Erasmus atau program-program lain, karena Inggris merupakan satu magnet tersendiri di dunia pendidikan. Silakan Pak Nur Hidayat. Terima kasih Mbak Gana. Selamat pagi Pak Hasan, salam kenal. Senang sekali bertemu dengan Pak Hasan di sini. Mudah-mudahan pertemuan saya, perkenalan saya dengan Pak Hasan bisa berlanjut ke pertemuan berikutnya, dan kami dengan mahasiswa kami barangkali bisa mengambil manfaat dari perkenalan atau hubungan kami dengan Pak Hasan di KBRI ya Pak ya. Siap. Ya, Pak Hasan, barangkali pertanyaan saya yang pertama tidak berkaitan secara langsung pada kebetulan tugas saya di International Office. Tapi ya saya jadi ingat ini Pak ya, saya pernah baca buku, sudah lama bukunya Profesor Kisore Mahbubani itu Pak ya, yang dari Singapura itu, yang menuliskan bahwa memang abad 21 itu adalah abadnya Asia begitu ya, bahwa pendulum peradaban dunia itu bergeser memang dari Eropa Amerika kembali ke Asia pada abad 21 ini. Dan pihak Eropa dan pihak Amerika terutama dan Barat itu nampaknya mensikapinya dengan berbagai macam sikap yang lebih kepada macam penolakan gitu Pak ya, terutama Amerika ya. Seperti yang kita lihat konstelasi hubungan Amerika dan China sekarang ini kan seperti itu. Seperti kita lihat juga beritanya di pertemuan Alaska antara China dan Amerika. Nah, dalam posisi Inggris yang keluar dari Brexit, dari Uni Eropa,
dan barangkali juga pola hubungan Inggris dan Amerika seperti sekarang ini barangkali beda dengan dahulu. Dalam konteks upaya Amerika, katakanlah begitu Pak ya, membendung kemunculan Cina menjadi sebuah kekuatan superpower baru itu, bagaimana menurut Bapak selama ini bertugas sebagai diplomat dan di Inggris itu, bagaimana Inggris itu menempatkan diri mereka dengan kehidupan luar negerinya? Seperti kita tahu bahwa pada waktu lalu antara Inggris dengan Amerika juga mempunyai suara yang berbeda berkaitan dengan kebijakan di Timur Tengah, orang Irak, katakanlah begitu. Nah, dalam konteks persaingan geopolitik Amerika dan Cina itu, Inggris menempatkan diri mereka seperti apa, Pak? Mungkin menarik ini, Pak, untuk... Terima kasih, Pak. Saya jawab, Pak. Wah, ini pertanyaan yang cukup sulit ya, Pak. Memang betul sekali Bapak di awal menyatakan bahwa ini kan ramalan, Pak ya, prediksi bahwa abad 21 ini menjadi abadnya Asia Pasifik. Memang kalau kita lihat secara ekonomi, ini memang awalnya dalam konteks ekonomi, Pak. Itu kan kebangkitan ekonomi dari beberapa negara di kawasan Asia Pasifik, dan itu sudah terbukti, Pak. Termasuk kalau kita lihat di Indonesia juga ekonomi kita, kalau diukur dari parameter global memang terus meningkat, Pak. Kemudian juga negara-negara di kawasan. Namun muncul lagi ternyata kebangkitan itu tidak hanya di aspek ekonomi, tapi juga di aspek geopolitik, dengan munculnya Cina, Pak, yang kemudian mengubah konstelasi. Memang betul sekali, Pak. Tapi awalnya kan prediksinya hanya terbatas kebangkitan di bidang ekonomi. Dan ekonomi Cina juga diprediksikan akan menjadi salah satu ekonomi terbesar. Dan ternyata ini juga diimbangi dengan ambisi politik dari RRT ya, untuk semakin meningkatkan pengaruhnya di kawasan. Dan ini memang membuat beberapa negara kemudian perlu secara khusus memberikan perhatian kepada Cina. Kalau Inggris, kita ketahui Inggris ini meskipun ya namanya hubungan kedua-dua negara, Pak ya, selalu ada dinamika, tapi bagaimanapun kalau kita lihat at the end, Inggris ini sekutunya Amerika, Pak. Bahkan Amerika kan dulu jajahannya Inggris ya, kemudian mereka memerdekakan diri, itu ibaratnya itu adiknya Inggris gitu, Pak. Yang betul sekali, selalu dinamika, ada perbedaan ya mengenai Timur Tengah dan sebagainya, tapi nyatanya at the end kelihatannya kalau berbicara soal Cina, ya Inggris pasti akan lebih condong ke Amerika, Pak. Namun demikian, Inggris sangat memperhatikan aspirasi dari negara-negara di kawasan. Jadi kadang-kadang kalau pihak Inggris menyikapi Cina dan sebagainya, itu mereka juga nanya ke Indonesia, ya, kemudian ke negara-negara Jepang, Korea Selatan, dan menarik, Pak. Kemarin saya sebutkan tadi, Inggris baru merilis dokumen kebijakan mereka selama 5 tahun ke depan, dan televisi Inggris, saya lupa apakah itu BBC atau Sky, itu mewawancara pejabat dari kedutaan Cina di London, Pak, untuk meminta bagaimana pendapat Cina mengenai kebijakan baru Inggris ini. Ini yang mengartikan bahwa Cina pun dianggap penting oleh media di Inggris. Jadi itu dinamikanya, dan kalau kita lihat Inggris tentu sangat hati-hati, terlebih setelah mereka keluar dari Uni Eropa, mereka bisa menjalankan kebijakan yang independen. Namun sebagai bagian dari negara-negara G7, Inggris tetap dalam konteks berhubungan dengan Cina, mereka lebih dekat dengan kebijakan Amerika. Kalau kita tahu Perdana Menteri yang sekarang di Inggris juga dia berasal dari Partai Konservatif dan merupakan salah satu pendukung yang mendukung Inggris keluar dari EU. Pendekatannya memang sedikit lebih domestik, Pak, mengutamakan kepentingan nasional Inggris. Mungkin seperti itu, Pak, jawaban kami, Pak. Jadi, saya pikir ketika harus memilih, Pak, ketika Cinta harus memilih antara UK dengan China, ya mungkin antara US dengan China, Inggris akan lebih condong kepada Amerika Serikat. Namun kita juga tidak menutup mata, kekuatan Cina di bidang ekonomi sangat besar, dan saya pikir perdagangan Inggris dengan Cina juga terus meningkat, nilai investasi dari kedua negara juga terus meningkat. Tapi yang namanya hubungan, Pak, yang ada itu kan kepentingan, Pak. Kadang-kadang yang ada perbedaan politik dan sebagainya bisa dikesampingkan juga untuk kepentingannya. Ya, terima kasih Bapak Hasan dan Pak Nur Hidayat. Sekarang kita ke Mbak Muslifah Asyani. Dia ini adalah ketua dari komunitas Traveler Kompasiana yang ada di Lombok dan ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak. Silakan Mbak Nani. Baik, terima kasih sekali Mbak Gana kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasan dan Pak Nur Hidayat. Saya tertarik untuk bertanya tentang salah satu buku Bapak yang pernah singgah, Pak. Di sini saya mengutip ada
langsung Twitter lama Bapak, tweetan itu tahun 2019 bahwa di salah satu objek yang ada di buku Bapak itu di Pasar Nasmak di tengah kota Wina, bahwa pasar tradisional mereka itu tidak harus becek. Nah, di Lombok Bapak 2 tahun terakhir alhamdulillah sudah cukup banyak, saya tidak bisa bilang banyak, tapi cukup banyak pasar tradisional yang sudah berkonsep begini dan tidak becek, kemudian mungkin tidak bau. Bahkan terakhir ada salah satu kecamatan Kopang Pak di Lombok Tengah, itu salah satu kecamatan di daerah KEK Mandalika, itu pasarnya dilengkapi dengan sekitar 4 alat gym. Jadi saya tuh terkagum-kagum ya, maksudnya kita kan taunya gym itu ya paling mentok ada gym tersendiri, ada di hotel gitu. Ini ada di pasar tradisional. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Pak Kasani, di buku pernah singgah ini selain pasar yang di Wina, pasar unik apa yang Bapak temukan selama melanglang buana sebagai seorang diplomat, dan kira-kira apa yang bisa kami terapkan nih di Lombok mungkin atau di Indonesia, konsep yang bisa kita tiru gitu untuk kemudian nanti kita bisa jadikan pasar tradisional itu sebagai salah satu destinasi wisata. Mungkin itu aja Mbak Gana, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih. Aduh, saya pengen ke Lombok, kapan ya? Silakan Bapak Hasan. Terima kasih Mbak Ani atas pertanyaannya. Saya juga jadi kemain ke Lombok nih Mbak Gana. Saya pernah 2 kali ke Lombok. Memang sangat indah tempatnya ya. Dan terakhir saya itu membawa calon-calon diplomat Indonesia ke Lombok. Waktu itu habis terkena gempa, kita ada semacam kegiatan sosial di sana untuk meningkatkan empati mereka. Nah, tempatnya indah, saya ingin ke sana lagi. Menjawab pertanyaan Mbak Ani, yang saya kagumi dari bangsa-bangsa di Eropa terutama ya, negara-negara di Eropa, dan saya pikir Mbak Gana juga tahu banyak mengenai hal ini, adalah semangat mereka untuk tidak meninggalkan nilai-nilai tradisional. Yang namanya produk-produk branded yang paling modern itu asalnya dari Eropa sebagian besar, tapi mereka tetap memberikan kesempatan ya kepada toko-toko tradisional, toko-toko independen untuk berdiri bersebelahan dengan mall-mall yang besar. Nah, ini yang kalau kita kan cenderung begitu modern, yang tradisional ini kita lupakan. Di Jerman, di Austria dan juga di Inggris yang namanya pasar tradisional itu berdampingan dan mereka memiliki hak yang sama dengan grocery yang modern ya. Nah, kalau di Indonesia problemnya nih Mbak Ani, kadang-kadang kalau misalnya kita lihat ada tetap perayaan-perayaan tradisional, tapi produk-produk yang dijual akhirnya hanya memindahkan dari supermarket ke pasar tradisional. Nah, ya, yang namanya barang-barang sasetan ya, kita bisa temukan di supermarket dan juga bisa kita temukan di pasar tradisional. Tapi kalau di Eropa yang saya lihat mereka tuh betul-betul hanya menjual produk-produk UMKM yang kadang-kadang itu nggak ada mereknya. Kalau kita beli misalnya ya Mbak Gana, kalau kita beli lilin ya, kemudian sabun batangan itu, kemudian alat-alat kamar mandi, alat-alat dapur itu betul-betul produk yang tradisional, nggak ada mereknya dan mereka jual dan masyarakatnya juga memiliki empati untuk menghidupkan perekonomian itu. Mungkin mereka berpikir wah harganya sedikit lebih mahal daripada produk yang ada di supermarket. Tapi karena semangat untuk menghidupkan nilai-nilai tradisional ini, produk-produk itu tetap laku. Dan kalau kita lihat ya, seperti saya sebutkan salah satu contoh di buku Singgah, Pasar Nasmat itu memang hanya menjual sebagian besar produk-produk yang dijual itu produk-produk setempat atau produk-produk dari negara lain yang jarang ditemui di supermarket. Nah, ini yang membedakan. Jadi kalau memang tempatnya rapi, memang mungkin dari dulu sudah seperti itu. Tapi yang ingin saya tekankan bagaimana mereka tetap memberikan kesempatan kepada pelaku ekonomi yang nguri-uri budaya atau produk tradisional untuk tetap bisa hidup. Ya, di Jerman juga seperti itu. Jadi orang ya hari Sabtu mungkin ke mall, hari Minggu mereka bisa menjelajahi pasar-pasar tradisional. Jadi yang namanya industri modern diupayakan tidak mematikan industri tradisional. Yang namanya supermarket diupayakan tidak mematikan pasar-pasar tradisional yang mungkin kalau kita lihat sejarahnya sudah ada dari tahun 1400-an. Nah, ini mungkin di Indonesia yang kita harus iri ya. Kadang-kadang begitu muncul pasar modern ya kita udah lupa karena ya bayangannya kalau ke pasar tradisional pasti becek. Namun saya senang mendengar dari Mbak Ani bagaimana di Lombok sudah
mulai dikembangkan pasar-pasar tradisional yang juga bagus. Nah, ini mungkin menjadi tanggung jawab pemerintah maupun komunitas wisata seperti Mbak Ani aktif untuk juga mengkampanyekan kesadaran masyarakat agar mereka juga kan kita kemarin awal-awal pandemi ada kampanye belilah dari warung tetangga ya. Itu juga merupakan salah satu bentuk kampanye untuk kita memajukan sektor ekonomi tradisional. Mungkin itu Mbak Ani. Kalau kita lihat tempatnya banyak sekali, Mbak Gana mungkin bisa cerita. Kalau di Jerman Senin dan Jumat sebelum pandemi, Pak.